Balik lagi di channel Tik Production. Masih bersama gua di Saramanda. Ya. Oke, Nek, masuk, Nek. Kenapa nih? Kenapa nih? Lucu. Hah? Dong. Oke. Hacker kan ditutup banget kan. Topeng ya, Bukan topeng. Cuman ini kan Bukan topeng kalau ini. bukan. Apa? Ya bukan lah biasa. Bukan. Kita kalau misalnya yang hacker gitu kan emang identitasnya dia udah pengen semua orang tahu. Ya. Udah tahu kan pasti kan. Kita mau bahas yang ranah mana kan. Aduh, agak berat ya. Bukan berat. Apa tuh? Geri. Kita makanya jangan sampai salah ngomong nih. Tapi kita bawain Dari berita dari sih. berita sih, maksudnya yang udah valid ya. Yang udah valid lah. Kita cuman kayak apa ya? Yang reaction tipis-tipis Ya, lah. kita bereaksi sih. Reaksi. Kita bereaksi sama apa yang kita lihat. Udah sih ini gitu ya. Ya mungkin udah banyak juga lah yang tahu ya. Nah, gua sambil rokok ya. Ya, udah banyak juga lah yang tahu kasus yang kemarin Ini apa? kebocoran data. Ya, bocoran data. Ya, Awalnya. banyak lah, banyak yang tahu lah. Mungkin bisa. Terus pasti ada pro dan kontra ya. Ya, ada pro dan kontra. Tapi kalau misalkan kita tarik mundur ke yang awal-awal dulu, pas dia muncul viral itu, lu pro apa kontra lu? Hanya aku jebak. Langsung kita bacain ya. Langsung kita bacain berita pertama. Itu nanti kita ngobrol di belakang layar aja. Oke. Oke, kita bacain berita pertama. Ini sumbernya dari Tempo ya. Tempo.co. Langsung gue bacain. Jadi deretan penangkapan pemuda yang diduga hacker Biorka. Sebut. Titik 2. Salah tangkap. Aduh. Kenapa gitu? Maksudnya Bagian yang bagian. salah tangkap. Kok bisa ya? Kok bisa gitu? Iya, kok bisa sampai kejadian salah tangkap gitu loh? Maksudnya kan harusnya punya data ya. Ya, harusnya sih. Tapi lu setuju nggak kayak misalnya kalau udah salah tangkap nih, misalnya maksud gua tuh jangan kayak dipublish dulu gitu, jangan langsung diberitain. Kalau emang udah ditangkap tersangkanya ataupun siapapun dia, interogasi aja dulu gitu ya, sampai benar-benar tahu. Fix lah, Fix gitu sampai benar tahu kejadiannya kayak gimana, tanya jawab, BAP-nya apa segala macamnya ya kan, kasih pertanyaan-pertanyaan. Dan dari situ kan dari pihak polisinya pasti punya kesimpulan dong. Ya, Nah, dari itu kayak gitu, jadi jangan langsung dipublish gitu loh. ya ini baru digerebek, baru ditangkap, udah dipublish. Iya, jadi udah langsung ditetapkan sebagai Tersangka. tersangka. Nah itu sih, jadi reaksinya teman-teman di luar jadi kayak sih. Enggak, kenapa bisa sampai kejadian salah tangkap? Iya gitu. Nah, ini gue bacain dulu aja ya beritanya. Tadi kan udah tagline-nya tuh. Nah, Oke, jadi seorang pemuda yang diduga hacker Biorka ditangkap di Madiun, Jawa Tengah. oh jadi mereka berspekulasi nih kalau si hacker B ini nih orang Madiun. Madiun. Sorry, bukan di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Jadi Ya. pada Rabu petang lah ya, sekitar tanggal 14 September 2022, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Didi Prasetyo mengkonfirmasi polisi telah menangkap satu orang dari Madiun berinisial MAA. Namun, ia mengatakan kepolisian masih belum bisa menyimpulkan apakah pria itu adalah peretas atau hacker Biorka. Nah, dari sini aja kita udah tahu nih, masih belum bisa menyimpulkan. Ya, Ya, Ya. harusnya dipahami tuh kata-kata kayak gitu, masih belum bisa. Berarti kan masih tentatif. Bisa Ya. iya, bisa enggak. Ya. kan? Maksud gua kalau Seraju. maksud gua kalau yang beneran udah fix baru dipublish, kalau belum fix ya jangan. Jadi orang terima beritanya tuh setengah gitu loh. ya, Nah, oke, gue lanjut ya. Jadi karena belum disimpulkan seperti itu, karena masih di dalam tim khusus, berarti masih dalam penyelidikan. ya masih. Saya tidak berkompeten menjelaskan sebelum tim khusus nanti setelah selesai buka biar. Nah, ini
bagus nih kata Pak Dedi saat dihubungin. Jadi ketika Pak Irjen Dedi dihubungin, dia belum bisa kasih kesimpulan gitu. Iya. Tapi kenapa beritanya udah naik? Berarti di medianya dong, bener kan? Oke, ini gua lanjut lagi ya. Jadi bermula dari laporan platform Dark Treasure, Dark Treasure. Oh, drug treasure. Nah, ya kalau teman-teman ada yang belum tahu ya searching aja lah ya. Ya. Oke. Jadi dugaan MAH sebagai biota awalnya muncul dalam sebuah laporan Dark Treasure dalam sebuah webinar tertanggal 8 September 2022. Mereka memperlihatkan peta yang diduga perjalanan dari kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Oke. Setelah melakukan pengerucutan hingga 14 orang terduga pelaku, Dark Treasure melakukan dugaan terhadap seorang pria yang berdomisili di Indonesia. Ya. Oke, jadi apa ya kalau bisa dibilang ya? Ya mereka yang ahlinya tuh kayak udah ngambil data-data, mengerucutkan, akhirnya titiknya di situ. Di situ. Oke, lanjut. Pihaknya membuka data dari terduga pelaku berikut fotonya dengan inisial nama MA, laki-laki berusia 23 tahun. Nama lain terduga pelaku adalah Ahiro Gumelars sama Bior Asim. Jadi ada empat nama di sini. Oh, jadi dia sempat memakai nama Biorka juga. Betul. Nah, terus akhirnya bisa disimpulkan, ditetapkan dia Biorka. Nah makanya dari situ, jadi ibaratnya kayak cocokologi aja. Iya sih, iya benar. Nah kan, Coba ketawa kan. tapi emang orang Indonesia tuh lebih ke cocokologi sih. Karena selalu dikaitkan. Ya sama halnya kayak kita belajar tentang sejarah. Ya, gue sepakat sih sama omongan lu sama teman kita lah. Kalau misalnya kita mau belajar sejarah, tarik mundur ke belakang, pengen tahu kejadian aslinya yang di bulan ini, kan bukan berarti kita sebagai anggotanya dong. Iya benar. Ya, Betul. emang pengen tahu aja ya. Udah setelah kita tahu, oh ternyata seperti ini. Iya. Udah gitu ya. Mau diungkit lagi ya udah kejadian gitu kan. Lama banget. Iya, lagi juga lama Chris. Iya, percuma. Udah, nih gue lanjut ya beritanya. Jadi, Biorka bantu penangkapan dirinya. Biorka merespon soal kabar penangkapan dirinya oleh polisi di Madiun, Jawa Timur. Ia menyebut salah satu tangkap itu merupakan hasil kekeliruan Dark Treasure yang menyebut platform itu memberi kesalahan informasi atas penangkapan seorang pria berinisial MAH oleh polisi. Bocah ini ditangkap dan diinterogasi pemerintah Indonesia, tulis Biorka di grup aplikasi Telegram miliknya tanggal 15 September 2022. Jadi selama sehari tuh itu hari Kamis. Oh berarti ketika si MAH ini ketangkep, Biorkanya malah update lagi. Berarti kan bukan dia. Bukan, berarti kan ada salah. Yeah. Di sini aja tagline-nya udah salah tangkap kan. Gue lanjut ya. Untuk orang Dark Treasure, ini adalah dosa kalian menyediakan layanan palsu ke pemerintah Indonesia dan memberikan informasi yang salah kepada para idiot. Anjing idiotnya. Ini jelas nih. Ya, ada beritanya ada. Kalau baca aja. Nanti kau masukin ke sini ya. Ini yang menarik sih. Apa tuh? Yang menurut gue lucu. Seorang penjual es. Jadi berarti bukan cuma satu ditangkapnya. iya ini MAH masih MAH. MAH ini ternyata seorang penjual es. Nah, seorang penjual es berusia 23 tahun itu diketahui bekerja sebagai pedagang es di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Lokasi berjualan pria 21 tahun itu tak jauh dari kediamannya yang berada di kampung setempat. Nah, jadi sejak lulus sekolah di MAN Kembang Sawit, Kecamatan Kebun Sari, Kabupaten Madiun, dia sudah berjualan es. Kata nyokapnya nih, kata ibunya di kediamannya. Itu diinformasi hari Kamis tanggal 15 September 2022. Nah, yang pertama tuh agak misi
menurut gue tuh jenis yang keduanya ini tidak memiliki komputer dan jaringan internet. Gimana lu bisa tahu kalau dia biorka sedangkan di rumahnya nggak ada jaringan internet dan dia nggak punya komputer gitu loh? Gimana? Jaringan komputer ya. Apakah dia ke warnet? ngambil paket murah gitu tiap malam? Ya nggak mungkin juga sih, maksudnya ya kalau memang dia ke warnet anjing. Iya kan? Ya gimana dong? Kalau dia ke warnet itu pasti kan kedeteknya kan IP-nya IP warnet ya. Nah, Iya kan? iya. Nah ini dia sampai tahu si tersangkanya ini si MAH tuh pihak polisian tuh dari mana gitu. Nah itu masih agak tentatif juga, jadi masih belum tahu. Oke, gue lanjut nih ya. Yang tadi tidak memiliki komputer dan jaringan internet. Mengetahui penangkapan anaknya atas dugaan peretasan, Supri Hakim mengaku kaget. Jadi lah pasti lah. Kaget kan, anaknya kan gue gitu kan. Dia bertanya-tanya dalam hati tentang alasan anaknya dibawa ke kantor polisi. Apalagi selama ini MAH dikenal sebagai anak yang tidak neko-neko. Tapi historinya si anak ini emang baik-baik. Ya baik-baik. Ya jualan es gitu kan. Ya bisa dibilang membantu keluarganya juga gitu kan. Yang mandiri Tidak lah. mandiri, juga tidak cerita apa-apa tuh. UMKM. Pasti UMKM ada. Nah, Dukung UMKM. ini anak emang tertutup aja gitu, dia nggak mau menyusahkan orang tuanya, dia juga nggak banyak cerita sama orang. Jadi dia ngambil tindakan ya udah, itu lebih dari aksi daripada bacot gitu. Mantap. Respect sih. MAH kamu mantap. Dia tidak juga mempercayai anaknya terlibat dalam peretas pseudo biorka, apalagi di rumahnya tidak ada komputer maupun jaringan internet untuk akses peretasan. Kalau HP dia punya, cuma itu. Bisa dari handphone. Gak bisa lah kan. Bisa ya. Susah lah, apalagi kan beritanya kan si biorka ini kan lu ngejebolin datanya kan kayak data pemerintahan, terus data apa namanya SIM card, Iya. data presiden kita ya kan, datanya segala macam ya. Kalau dari handphone bisa jago sih device-nya. Kalaupun Iya. memang dia adalah biorka, Iya. kan di situ dia bilang dia tidak memiliki komputer dan internet kan, Iya. hanya mempunyai handphone kan, otomatis dia ngeretas lewat handphone dan Iya. data sepenting itu. Iya. Berarti sistem keamanan ini kita logika aja ya kan. Kalaupun misalkan dia ini memang benar biorka dan dia cuman meretas melewat handphone, data sepenting itu, data negara nih ya terutama ya data negara. Berarti kan sistem keamanan Kita kita tapi emang sistem nggak ada aman sih sebenarnya. iya, cuman maksud gua oke lah lu kalau memang pakai komputer ya mungkin bisa Iya. ya chance-nya lebih gede kalau Ya, pakai komputer luas atau lah, laptop lebih gitu luas. dia lebih luas. Ini dari handphone dong. Iya. Dari handphone kalaupun memang misalkan pun kalau memang dia biorka gitu ya harusnya sih pemerintah kita sih di situ sih harus nangkap juga ya. Maksudnya nggak cuman ngejar si hacker B ini doang gitu. Iya. Tapi main belakangnya itu juga harus, oh iya sistem keamanan kita kayak gini ya lo harus perbaikin gitu loh maksudnya. Bahkan kalau nggak salah kemarin gue baca itu data dari negara US apa kalau nggak salah cyber dari US US apa Australia gitu dibilang apa sistem keamanan data di Indonesia ini lemah, parah banget gitu. Ini yang ngomong orang luar ya, maksudnya Orang luar ya. Bukan dari kita. Ya poinnya emang nggak aman sih sistem kita. Iya kalau misalkan dibilang no system is safe gitu, tidak ada sistem yang aman ya memang benar gitu, semua negara juga mengakui. Cuma kan nggak yang semudah ini gitu. Nah, kan harus sedia payung sebelum hujan. Negara kita sedia payung sebelum hujan. Cepat. Udah bocor baru nyaman. Iya. Udah asal nih. Bahasa nih, ayo lah nih gitu. Orang kan, wah mendung nih, ayo lah gitu ya. Begitu maksud gua. Tolonglah, kita kan juga termasuk negara penduduk paling banyak gitu ya. Masuk dalam 10 besar lah negara dengan penduduk terbanyak gitu. Berarti impactnya ke kita juga dong kalau perubahan data.
Ya iyalah, Pastilah. ya makanya kan sekarang kan tiba-tiba ada yang suka nelfon kita, SMS yang nggak jelas, Iya. ya kan? Banyak sih yang kayak gitu-gitu. Iya, dapat WA admin selot, anjing. Bangsa emang. Iya. Padahal kita nggak merasa daftar. Iya. Kita nggak main juga gitu kan, tiba-tiba atau ada yang iseng juga mungkin kayak salah satu dari teman kita pakai nomor kita. Ya mungkin ya. Mungkin itu kan chance juga ada kayak gitu. Banyak indikasinya. Gitu. Cuma menurut gua tolonglah gitu Ya, loh. mereka dapat data kita tuh dari mana? Iya, gitu. dia nggak usah jauh-jauh yang nggak ilegal deh, bank aja gitu, kayak bank gitu suka kadang-kadang nelfon kita gitu, nawarin misalkan kayak kartu kredit apa. Ya. Yang bank ini nggak kita pakai, misalkan kita pakai bank A nih, ya kan? Terus ada yang nelfon bank B, Iya. ya kan nawarin kartu kredit gitu, kan kita bingung kan, ini si bank yang B ini dapat nomor itu dari mana? Ya gitu aja. Mudah-mudahan sih cepat kelar lah, Ya, amin. kelar kasusnya, data kita juga jadi aman, mudah-mudahan pemerintah ya, terutama Menteri Komunikasi dan Informasi. Apalagi kita lagi mau pemilihan presiden gitu. Nah, ya udah mau pilpres, Jadi ya moga-moga cepat diselesaikan. ya udahlah mungkin gitu aja lah. Bagus dari kita ya, tolong dievaluasi lagi lah ya, dievaluasi lagi buat keamanan data itu. Karena kan di zamannya dunia digital gitu kan. Kalau dari kasus kayak gini aja kita udah dibikin nggak percaya ya, gimana nanti untuk depannya gitu. Takutnya malah chance untuk kebocoran datanya tuh lebih luas aja.